من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal terbaik untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selain menyiapkan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap dari kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap dari kamu merenungkan, memikirkan bekalan apa yang sudah dia siapkan menuju hari esoknya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui secara mendalam apa-apa saja yang kamu lakukan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajuk khutbah kita pada siang yang mulia ini adalah sebab-sebab amal ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang perlu kita risaukan adalah bukan hanya soal beramal atau tidak, bukan hanya soal beribadah atau tidak, tapi yang perlu kita risaukan adalah apakah amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, ada orang yang beribadah sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai 70 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tak satu pun dari ibadahnya kemudian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita risaukan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apakah kira-kira ibadah yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah amal-amal ibadah yang kita lakukan itu justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah penting rasanya bagi kita untuk mengetahui apa saja sebab-sebab utama sehingga kemudian amal-amal ibadah kita ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, amal seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu terlibat dengan hal-hal kesyirikan. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terlibat dengan hal-hal kesyirikan, sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia melakukan berbagai macam amal-amal ibadah, tapi dalam kehidupannya terlibat dengan hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya, ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menyaksikan sebahagian orang yang melaksanakan salat tapi syiriknya masih jadi tidak ditinggalkan. Sebahagian orang yang mengaku sebagai orang Islam tapi amalan-amalan syiriknya masih kental kemudian dilakukan. Maka ketika seseorang masih terlibat dengan hal-hal kesyirikan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam ibadahnya, sama ada dalam perbuatannya, sama ada dalam kesehariannya, maka sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaik, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan juga telah diwahyukan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk,
seandainya engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amalmu akan dimusnahkan, amal-amalmu akan dibinasakan, amal-amalmu akan dirusakkan, tidak ada artinya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini tidak ada bahaya yang paling membahayakan akidah kita, membahayakan agama kita selain daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Luqman memberi nasihat kepada anaknya, nasihat pertama bukan rajin belajar kau nak, nasihat pertama bukan bercita-cita tinggi kau nak, nasihat pertama bukan berakhlak baik kau nak, tapi nasihat pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau mensyirikkan Allah, karena ketika engkau mensyirikkan Allah tidak ada sedikit pun nilai dari kebaikanmu, tidak ada sedikit pun nilai dari ibadahmu. Seandainya engkau sujud 1000 tahun pun, tapi kalau dalam kalbumu terdapat kesyirikan kepada Allah, maka sujudmu itu tidak akan bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua, amal-amal ibadah kita kemudian tidak diterima Allah Subhanahu wa taala adalah iradatul abdi bi'amalihi ad-dunya. Tatkala keinginan seorang hamba dari ibadah yang dia lakukan adalah dunia. Begitu banyak orang melakukan amal-amal akhirat, tapi orientasi dia adalah dunia. Begitu banyak orang kemudian melaksanakan salat duha. Ketika ditanya, kenapa engkau salat duha? Saya ingin kaya. Ketika ada orang membaca surah Al-Waqiah, kemudian kita tanya, kenapa engkau membaca surah Al-Waqiah? Saya pengen kaya raya. Kenapa engkau sholat tahajud? Saya pengen ini, saya pengen itu. Ketika kita mendengarkan jawaban-jawabannya seluruhnya adalah dunia. Bahkan sebahagian kaum muslimin, tatkala disampaikan amalan-amalan yang ganjarannya syurga, yang ganjarannya ukhrawi, mereka tidak tertarik sama sekali. Tapi ketika ada amalan ganjarannya duniawi, mereka begitu tertarik. Maka ada orang disampaikan kepadanya zikir, dengan zikir ini engkau bisa kebal, maka begitu banyak orang yang menyukainya. Ada doa, ketika disampaikan siapa yang membaca doa ini, maka dia akan disayangi oleh semua orang, maka doa itu kemudian diminatin. Tapi ketika disampaikan amalan, siapa yang melakukan amal ibadah ini, engkau akan mendapatkan surga, dia tidak tertarik sama sekali. Kenapa? Dalam jiwanya orientasinya adalah dunia. Dan ketahuilah, inilah salah satu sebab kemudian amal-amal yang kita lakukan tak diterima Allah. Bahkan para ulama mengatakan, ada sebahagian kaum muslimin, jauh-jauh mereka pergi ke Baitullahil Haram, mereka berdoa di depan Ka'bah. Apa yang mereka minta? Lagi-lagi masih dunia. Tidak ada mereka memikirkan tentang akhirat mereka. Maka salah satu perusak amal ibadah kita, menjadi sebab amal-amal ibadah kita tidak diterima Allah, tatkala kita beribadah, tapi orientasi kita adalah dunia. Misalnya kekayaan, misalnya kemasyhuran, misalnya supaya dicintai, misalnya supaya disanjung, misalnya supaya dipuji, misalnya supaya ditemanin, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dari amal-amal ibadah yang dia lakukan, nuwaffa ilaihim, kami akan sempurnakan kepada mereka. Akan tetapi satu hal yang harus mereka ketahui adalah tidak ada bagi mereka nanti bagian di akhirat. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang nanti di akhirat tidak ada mereka peroleh ganjaran dari amal-amal yang mereka perbuat selain mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, syarat supaya kemudian amal-amal ibadah kita diterima Allah, niatkan amal ini tujuannya adalah akhirat. Andai kata Allah memberi bonus kepada kita di dunia, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menginginkan ganjaran amal kebaikannya dunia, Allah taala hanya memberi kepadanya dunia. Tapi siapa yang menginginkan ganjaran amal kebaikannya akhirat, maka Allah taala beri kepadanya akhirat. Dan kalau Allah taala menghendaki, sebahagian ganjaran duniawi pun Allah Subhanahu wa taala akan beri kepadanya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ketika seseorang melakukan amal-amal ibadah mukhalifan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita melakukan amal-amal ibadah
yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum muslimin wajib al-iqtida, wajib kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Maka ketika kita membuat amal ibadah, sekalipun menurut kita ibadah itu benar, sekalipun menurut kita ibadah itu baik, tapi kalau tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah amalan itu akan ditolak. Maka beribadah bukan menurut rasa kita, tapi harus menurut petunjuk daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa-siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada di situ anjuran, fahuwa raddun, kata Nabi, maka amalan itu bakalan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian saya beritahu, kata Allah, siapa orang yang paling merugi amalnya? Dia beramal tapi sangat merugi. Siapakah mereka? Orang-orang yang beramal di dunia, mereka melakukan amal-amal ibadah di dunia. Sebetulnya amalan itu adalah amalan yang sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menyangka bahwa mereka sedang berbuat baik. Maka di akhirat mereka tidak memperoleh apa-apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dunia mereka sudah capek, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, bahkan menghabiskan uang mereka untuk melakukan ibadah itu. Tapi karena ibadah itu tidak ada tuntunan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ganjaran yang mereka peroleh. Maka mereka di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah, apa syarat yang Allah Ta'ala minta dari kita supaya kemudian cinta kita diterima Allah dan Allah Ta'ala membalas cinta kita? Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaedah dalam beribadah wajib mutaba'ah, wajib mengikuti. Kita tidak disuruh untuk membuat amalan-amalan baru. Kita tidak disuruh untuk mencipta syariat-syariat baru. Yang disuruh kepada kita, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengikutinya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosamu. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hal-hal yang membuat amal ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita melakukan kezaliman terhadap orang lain. Hati-hati, ada sebahagian orang rajin beribadah, salatnya rajin, zikirnya banyak, bacaan Qur'annya banyak, tapi kezaliman kepada manusia juga terus-menerus dilakukan. Ketahuilah, tidak ada arti ibadah yang engkau lakukan kepada Allah seandainya engkau zalim kepada saudaramu, seandainya engkau zalim kepada orang-orang yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Tahu enggak kalian siapa orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Wahai Rasulullah, menurut kami orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Nanti pada hari kiamat dia datang memikul membawa pahala salat, dia datang membawa pahala puasa, dia datang membawa pahala zakat. Akan tetapi qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi saat dia hidup di dunia dia menzalimi orang. Lisannya begitu tajam sehingga setiap ucapannya menyakitkan hati orang. Tangannya begitu ringan kemudian memukul orang. Tangannya begitu gampang mengambil hak orang lain, memakan harta orang lain. Begitu banyak kezaliman yang dia lakukan. Maka pahala salat, pahala puasa, pahala zakat yang dia bawa tadi diambil, diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Lalu kemudian ditukar dosa-dosa mereka ditimpakan kepada dia. Akhirnya faturiha finnar.
karena itu kemudian dicampakkanlah ia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita ini tidak cukup bertakwa antara kita dengan Allah, tapi kita harus bertakwa antar sesama kita. Jangan engkau zalimi saudaramu, jangan kau zalimi tetanggamu, jangan kau zalimi kaum muslimin yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam hadithul Qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu, fala tadzalamu, oleh karena itu janganlah kamu saling zalim menzalimi satu dengan yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك القاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم.